Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Yesus Kristus yang telah membangkitkan dari alam maut, senantiasa memberikan penghiburan kepada kita dan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, keluarga yang berduka. Selamat datang di rumah duka Saint Carolus ini, di mana pada malam hari ini kita mendoakan orang tua kita, ibu kita yang terkasih, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi yang kami panggil menghadap Tuhan ke dalam pangkuan kerajimannya. Bersama dengan keluarga yang bergabung, kita berkumpul untuk berdoa bagi saudara kita ini, sebab kita percaya bahwa entah kita hidup atau entah kita mati, kita semua adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak berkuasa atas diri kita, tetapi seperti Kristus yang bangkit, demikianlah pula kita akan mengalami kebangkitan, karena Kristuslah yang menjadi jaminan hidup kita. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kita awali perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat ampun atas salah dan dosa kita, agar kita dilayakkan merayakan misteri penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Di hadapan Tuhan dan sesama kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Abraham, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah dengan rela hamba-Mu, saudara kami, orang tua kami, Ibu yang terkasih, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah ia dari segala dosanya, supaya Engkau memperkenankan ia untuk menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan semesta alam menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan.
supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan bimbang jalanku, tetaplah isi-isi. Takkan ku takut, ada Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepada Aku akan datang kepada Aku. Dan barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak-Ku, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada Aku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa kematian adalah peristiwa yang boleh dikatakan mungkin sudah biasa banget ya bagi kita. Tetapi peristiwa ini tetap menakutkan bagi manusia. Ya kan? Tadi sih saya mengantar seorang imam ya, selama ini 1 minggu itu saya mengurus, boleh saya katakan saya mengasuh seorang imam dari Makassar ya. Dikirim untuk sebenarnya kita second opinion ya, untuk penyakit yang dideritanya, yakni leukemia. Itu berharap bahwa apa yang ditemukan di Makassar itu berbanding terbalik dengan yang ditemukan di Jakarta, di St. Carolus ini. Jadi tiap hari itu saya datang di St. Carolus ya.
hanya datang untuk menemani dia, bercerita, memberikan semangat. Tadi setelah ketemu dokter dan harus meninggalkan rumah sakit, ternyata memang kondisinya tetap sama, bahwa itu sudah leukemia dan harus mengkonsumsi obat. Ya, meskipun dokter mengatakan ya sekian, dia bilang ini sih penyakitnya belum apa-apa, Romo, ini baru ya tidak menghitung, masih kita bukan menghitung cekanya pendek. Jadi saya pikir masih lama. Ternyata dalam hitungan untuk sebuah cancer itu dihitung pendek kalau hitungan bulan. Dia ini menghitung tahun, tapi bukan berapa tahun ya. Berpikir itu bahwa masih berapa puluh tahun ya. Tapi ternyata ya 2 sampai 6 tahun, syukur-syukur 11 tahun. Masih sangat muda. 10 tahun tak bisa di bawah saya. Dan ini tahun imamat yang ke-6. Masih muda. Lalu saya sudah berpikir tentang, ketika saya mengatakan itu, karena ya manusia yang langsung saya berpikir, dia nanti umur berapa? Berarti kalau dia nanti itu 10 tahun paling panjang itu, berarti dia tahun imamatnya itu 15 tahun, seumuran dengan saya. Lalu saya mengatakan, seumuran itu kan dia akan meninggal. Sepintas saya merasa sedih sebagai seorang imam yang sudah menjadi saudara ya. Tetapi apa saya katakan dari peristiwa ini? Ketika kita berpikiran tentang kematian, kita tahu bahwa kita suatu saat akan mati. Tetapi ada kesedihan, ya kan? Bahkan mungkin ada ketakutan. Tapi itu wajar sebagai manusia, normal sebagai manusia. Kalau Anda masih dikatakan ya masih wajar, ya. Kalau enggak ya nanti pindah rumah sakit, jangan ditaruh di rumah sakit lain yang memperbaiki, mungkin ada sesuatu yang konslet di saraf Anda atau di jiwa Anda, ya kan? Kalau tidak merasa sedih, kalau kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Tetapi apa saya katakan? Apakah kita takut akan kematian? Tidak. Apakah kita kecewa dengan kematian? Seharusnya tidak. Sedih, iya, wajar kehilangan sesuatu yang kita kasih. Tetapi bagi kita orang beriman, bahwa kematian itu adalah memang sesuatu kepastian setiap manusia percaya. Tetapi bagi kita orang beriman, khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukanlah sesuatu yang mengecewakan, tetapi seharusnya menjadi peristiwa yang menggembirakan. Karena apa? Orang tua kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta, atau bahasa kita mengalami keselamatan. Saya mengatakan kenapa dia bisa bersekutu? Karena seperti yang diimaninya, yakni iman akan Yesus. Seperti dia bersabda pada malam hari ini, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan mana kehendak Dia? Kehendak Allah terhadap manusia. Dia katakan, aku datang supaya semua orang selamat. Dan bagaimana orang bisa selamat itu? Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat anak, barang siapa yang percaya kepada Sang Putra, akan memperoleh hidup yang kekal. Atau dengan kata lain, di dalam Yesus, hidup kita dijamin. Di dalam Yesus, kita mengalami keselamatan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan bagi orang yang beriman, yang percaya kepadanya, tentu janji Tuhan ini adalah benar. Dan bagi orang yang beriman kepadanya, kita mengamini. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan. Pertanyaan mungkin bisa muncul, mengapa kita percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar? Dan apa hak Dia? Ya bisa saja saya juga mengatakan, kalau kamu ikut aku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kembali saya mengingatkan kita semua yang hadir dalam ruangan ini, khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memeluk suatu agama adalah pilihan kita. Dan itu menjadi hak asasi dimanapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Dan ada beberapa aliran keagamaan yang ada di Indonesia ini. Kita bebas memilih. Tidak ada yang memaksa Anda. Sesuai dengan keyakinan. Dan kita tidak memaksakan kepada orang. Dan kita tidak mengurusi apa yang diimani orang lain. Yang penting urusan kita adalah saya relasi dengan Tuhan. Hanya bagaimana saya beriman. Kalau dalam iman Kristiani, kalau saya mencintai Tuhan, Tuhan menuntut saya sebagaimana Allah mencintai kita, demikianlah juga kita mencintai sesama kita. Nah, menjadi salah kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita tidak peduli dengan sesama. Nah, kembali ke saya mengatakan bahwa kita bebas untuk memilih
jalan keselamatan. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Di antara mereka yang mengajarkan jalan-jalan keselamatan itu, hanya satu manusia. Kalau Anda melihat Yesus sebagai manusia. Hanya satu nabi. Kalau Anda menempatkan Yesus sebagai nabi. Tetapi bagi orang yang percaya kepadanya, Yesus lebih dari seorang nabi. Dia adalah Tuhan. Tetapi dalam tataran sebagai nabi yang mengajarkan jalan-jalan keselamatan, hanya dia yang bisa berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Anda boleh membuka kitab suci dan kitab manapun di dunia ini. Nabi besar seperti Elia atau Elisa, nabi besar seperti Yesaya atau Yeremia yang pernah hidup dalam perjanjian lama, tidak pernah berkata seperti itu. Tidak pernah berkata dari dirinya sendiri bahwa kalau kamu ikut aku mendengarkan perkataanku, kamu akan selamat. Tidak. Mereka selalu berkata, Tuhan berfirman, sabda Tuhan. Tetapi Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mengapa Yesus berkata begitu? Karena dia adalah Tuhan. Di dalam dia ada kuasa. Yang bagi kita, dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Immanuel yang menyertai kita. Hari ini Bapak Ibu yang beragama Katolik, kalau mengikuti perayaan Ekaristi, bacaan pertama dan kedua. Bacaan pertama bagaimana Allah digambarkan oleh Raja Salomo menciptakan bait Allah, membangun bait Allah untuk menempatkan tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan. Apa isi tabut perjanjian itu? Tidak lebih daripada 2 loh batu itu yang isi perjanjian keselamatan Allah terhadap manusia. Kan jadinya jelas ya, barang siapa setia sebagai mengikuti sabda Tuhan, ia akan mengalami keselamatan. Dan dalam bacaan Injil kita dengarkan, kalau bacaan hari ini bisa mengajak kita, banyak orang datang kepada Yesus dan yang sakit meminta supaya cukup menjamah jubah-jubahnya saja mereka akan sembuh. Apa makna itu semua? Bagi orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kehadiran Allah, kalau dalam tradisi bangsa Israel, itu diwujudkan dalam tabut perjanjian. Kehadiran Allah itu yang memenuhi bumi, memenuhi bait Allah, kini kita alami di dalam diri Yesus Kristus. Karena itulah, dalam gereja Katolik, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua dengan tegas diajarkan bahwa Yesus adalah sakramen Allah. Artinya apa? Melalui Yesus, kita mengalami kehadiran Allah. Di dalam Yesus kita bisa melihat Allah, perjumpaan dengan Allah. Dan kehadiran Yesus nyata setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi, di atas altar, kita menghadirkan Tuhan. Ketika kita menerima tubuh Kristus, kita mempersatukan diri dengan Dia. Orang yang menyembah Yesus dan asal menyentuh jubah-jubahnya dikatakan sembuh, artinya apa? Percaya kepada Sang Sabda. Yesus adalah Sang Sabda, pemenuhan janji Allah. Kalau kita percaya kepada janji Allah, berarti kita percaya kepada Yesus. Kalau di dalam Allah kita mengalami keselamatan, di dalam Yesus yang adalah pemenuhan janji Allah, juga kita mengalami keselamatan. Maka benarlah sabda Tuhan, setiap orang yang percaya kepada anak dan melihat kepadanya, melihat anak akan memperoleh hidup yang kekal. Orang tua kita, mama yang terkasih, ibu yang tercinta ini, Ibu Maria Sisilia Indriana, telah percaya kepada Tuhan, telah memilih jalan yang benar bagi dia dan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus hidupnya di sana. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita ini, khususnya bagi anak-anak, ya, keluarga yang telah dianugerahi oleh seorang ibu, seorang oma, ya, yang terkasih ini. Dan juga berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah, kado yang terindah, seorang wanita yang saat ini mungkin sudah tersenyum memandang kita semua yang berkumpul di sini. Dia boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Bapak
Bapa di surga. Selamat jalan, Ibu Maria Sisilia Indriani Hadi. Doakan kami selalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah dengan rendah hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kristus Putra Allah yang hidup, Engkau pernah membangkitkan pemuda Naim dari kematian. Maka kami mohon, bangkitkanlah saudara kami, orang tua kami, Ibu yang terkasih, Ibu Maria Sisilia Indriani Hadi ini ke dalam kehidupan dan kemuliaan kekal. Marilah kita mohon. Kristus penghibur orang berduka cita. Ketika Lazarus, pemuda Nain, putri Yairus meninggal, Engkau menghapus air mata kaum kerabat mereka. Maka kami mohon, hiburlah semua orang yang berkabung, khususnya bagi keluarga anak-anak, kerabat dekat dari Ibu Maria Sisilia Indriani Hadi yang berduka ini. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, dan Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat sukacita di dalam kehidupan mereka, dan senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada-Mu, karena Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Kristus penyelamat, hancurkanlah kekuasaan dosa yang membawa kematian, sehingga orang tua kami, Ibu Maria Sisilia Indriani Hadi ini, layak menerima hidup abadi dalam Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kristus penebus kami, ingatlah akan semua orang yang tidak mempunyai harapan karena belum mengenal Engkau. Semoga mereka percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kristus, Engkau menghendaki agar tempat kediaman kami di dunia ini akhirnya dibongkar. Maka sediakanlah bagi kami tempat kediaman abadi di surga. Dan kelak di dalam kediaman abadi itu, kami boleh berjumpa kembali dengan orang tua kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita menyampaikan doa-doa permohonan. Untuk semua doa-doa kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan ke bagian liturgi tadi. Berserahkan cinta pada Tuhan, kasih mulia. Tidak yang panjang, kami berserahkan cinta padamu, sampai padamu di surga. Kasih-Mu Tuhan memberikan kuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan
damai sejahtera. Ibu Bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh hamba-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan yang kami tunjukkan bersama untuk membantu hamba-Mu, orang tua kami, ibu kami, Mama yang terkasih, Ibu Maria Sisilia Indriani Hadi, yang beristirahat dalam Kristus. Semoga ia Kau lepaskan dari ikatan maut dan Kau anugerahi kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji dan bersukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus yang dipersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan jalan keselamatan,
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, orang tua kami, saudara kami, Mama yang terkasih, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada tetap pulihlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sehingga memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang menjadi kuasa untuk selama, dan damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada malam hari ini diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Semoga kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari yang beragama Katolik dan telah menerima komunion pertama menyambut tubuh Kristus. Terima kasih. Aku di hadapan Tuhan, apakah itu bagimu, cintamu sentiasa bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, duduk dan berdamai. Bersama Bunda Maria, kita berdoa untuk orang tua kita, ibu kita yang terkasih, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi, ibu keluarga yang ditinggalkan, dan untuk kita semua yang masih dalam pencerahan ini. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Cecilia, Doakanlah kami, Allah, doakanlah kami. marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan maha penyayang, Kristus Putramu telah Kau utus ke dunia sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Hamba-Mu orang tua kami, Ibu kami yang terkasih, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi ini telah mengikuti Kristus. Maka perkenankanlah dia menghadap hadirat-Mu dan memasuki kehidupan kekal yang Kau janjikan kepada semua pengikut-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan ke upacara pemberkatan peti jenazah dan duka jenazah. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, saudara kita, orang tua kita, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi telah dikaruniai hidup indah oleh Tuhan. Kini dia terbaring dalam peti ini, tetapi kita tahu bahwa dia akan mengalami kebangkitan dan kehidupan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Sebab Kristus telah lebih dahulu bangkit dari kuasa maut. Maka dalam iman akan Yesus yang bangkit itu, yang telah menjanjikan keselamatan kepada kita, kita mohon semoga saudara kita ini diikut sertakan dalam kebangkitan yang mulia. Mari kita mohon berkat untuk peti yang ditempati oleh orang tua kita ini sebagai media yang akan kita gunakan untuk memberikan penghormatan bagi orang tua kita, di mana dalamnya kita membaringkan jenazahnya. Marilah berdoa. Ya Allah, berkatilah peti yang akan menjadi tempat pembaringan saudara kami ini. Semoga peti pembaringan ini boleh menghadirkan tempat kediaman-Mu sendiri, sehingga saudara yang kami yang telah Kau panggil dapat beristirahat dalam damai-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mohon berkat untuk jenazah orang tua kita ini yang kita baringkan dalam peti jenazah yang baru saja kita berkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami menurut citra-Mu dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu berkat Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau baru saja memanggil orang tua kami, ibu kami, saudara kami yang tercinta, Ibu Maria
Sisilia Indriani Hadi untuk pulang kepadamu di sorga. Kini jenazahnya yang telah kami siapkan ini dan telah kami baringkan dalam peti ini boleh pergi menghadapmu secara pantas dan engkau berkenan memandangnya. Maka kami mohon, bersihkanlah saudara kami ini dan kuduskanlah ia dan angkatlah dia dari segala dosa dan kekurangannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya engkau berkenan menerimanya dan engkau mengenalnya sebagai anakmu. Berilah dia pakaian pesta, supaya ia diterima dalam keluargamu yang bahagia di sorga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, Maria Sisilia Indriani Hadi, beristirahatlah dalam damai Tuhan. Amin. Semoga doa-doa kita dan keharuman dupa ini menghantarkan saudara kita ini menuju rumah Bapa di sorga. Amin. Kau yang berada di surga untuk melahirkan budaya yang Engkaulah menjadi rasa para segala bersama Enggak Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar suci tiada bercela. Engkau undang masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria,
kepadamu, Tuhan yang berkasih selama-lamanya. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan, pertama-tama saya ucapkan berkat kita, berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua kita, Ibu yang terkasih, yang kita sama-sama kasihi, Ibu Maria Cecilia Indriani ini. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari yang telah boleh hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda di rumah duka ini. Juga Ibu Bapak dan saudara-saudari yang secara virtual boleh hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan doa Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini. Terakhir, kita tetap menjaga kesehatan dan tetap masih berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita tundukkan kepala di depan Tuhan dan kita mohon berkat dari Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Ya Tuhan, terimalah hamba-Mu, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi dalam kerajaan-Mu, dan perkenankanlah dia beristirahat dalam damai-Mu. Amin. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Dan semoga kita sekalian yang boleh hadir dalam perayaan Ekaristi ini, segenap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, seluruh pekerjaan, usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati, dilindungi, dan dirahmati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi kita dalam rangka mendoakan orang tua kita yang telah mendahului kita semua, Ibu Maria Cecilia Indriani Hadi, dan juga atas pemberkatan peti dan juga jenazah pada malam hari ini telah selesai. Pergilah dan muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Ya
Dari keluarga ada mau menyampaikan satu dua kata-kata? Terima kasih kepada Romo Sam, kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu bisa hari ini. Tadi yang seperti Romo Sam bilang temannya sakit leukemia, mama saya juga sakit leukemia, Romo. Tapi waktunya sangat cepat dari Desember sampai sekarang, jadi hanya 1 bulan. Dan ini sangat 2 minggu sembuh, terus sakit lagi dan akhirnya meninggal, Romo. Jadi sekarang ada papa yang masih di sini juga, Romo. Sekarang semoga papa kuat, papa hebat. Dia merelakan mama kemarin. Katanya, nggak apa-apa, saya rela kok. Aku bisa menjaga diri, kata si papa. Akhirnya kita nggak masukin ke ICU segala macam, dan akhirnya mama meninggal. Itu saja sih. Terima kasih atas semua kebaikan teman-teman. Dan besok ada misa requiem, kalau ada yang mau datang mendoakan saya. Terima kasih. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya Romo Sam, besok dimohon kehadirannya 19.30 kembali, misa requiem dan juga tutup peti. Ya, dan juga diharapkan nanti pada hari Rabu itu akan dikremasi di Oasis. 7.45, jam 8 kita berangkat, 7.45 ibadat pelepasan. Demikian, terima kasih, dan juga Bapak Ibu yang di Zoom, terima kasih. Kita akan akhiri Zoom-nya hari ini. Terima kasih. Ya, kamu nyanyi lagi. Oke. Bapak.